Hai, saat ini Anda sedang bergabung dalam Galilei Online Service yang kedua. Selama masa pandemi, setiap kegiatan di Galilei Church diadakan secara online, termasuk Sunday Service. Ibadah kita diadakan 2 kali, yang pertama pada pukul 10 pagi melalui YouTube dan Facebook page Galilei Church Indonesia, dan yang kedua pada pukul 5 sore melalui YouTube dan Instagram Galilei Church Indonesia. Selamat beribadah! Hai Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, salam sejahtera dan selamat Hari Paskah. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Semua pengorbanan yang telah Dia lakukan untuk kita jadi berarti karena Dia hidup. Sebab Dia hidup maka kita punya kepastian akan hari esok. Karenanya ayo kita bagikan link Galilei Online Service hari ini ke semua orang yang kita kenal. Kita rayakan bersama, jangan sampai ada yang ketinggalan. Bisa melalui YouTube ataupun Facebook Galilei Church. Kita akan menyembah Tuhan bersama dengan Galilei Worship Team dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Fernando Mewengkang. Mari kita siapkan hati kita, jangan lupa semua notifikasi handphone di silent. Kita berikan waktu dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai perayaan ibadah kita dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk rela memberikan diri-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh beroleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang telah Tuhan lakukan, dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami mau bersama-sama merayakan ibadah Paskah. Ini kami Tuhan, kami mau berikan yang terbaik hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita rayakan ibadah Paskah bersama. Shalom. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena Yesus telah bangkit. Kebangkitannya membebaskan kita dari maut. Mari kita bersuka cita. Reason, His reason forever.
Mari bersukacita lebih dahsyat lagi. Karena di dalam nama Yesus ada kemenangan. Mari nyanyikan bersama. On our side, He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Come on, sing it up. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Say, I will live. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and leave you high. Christ revealed, and I am here in Jesus' name. Dialah Tuhan yang berperang untuk setiap kita. Dialah Tuhan yang telah mengalahkan maut. Biar setiap kita terus memuji dan meninggikan Dia. Woo! Mari katakan dengan imanmu. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out.
pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it Sing out. with your faith. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Kasih Yesus yang terindah akan terus kita alami di sepanjang hidup kita. Yang percaya katakan amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Yesus selalu setia bagi kita dalam segala keadaan. Amin. Katakan walau badai menghadang, Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. sama Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. kita akan terus mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Mari sama-sama katakan, sungguh nyata Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Kami boleh merayakan Paskah Tuhan. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu dan kemenangan-Mu Tuhan. Yang sudah Engkau berikan kepada kami menjadi milik kami. Milik gereja-Mu, milik anak-anak-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti. Tolong kami menerima setiap rahasia firman-Mu. Dan boleh mengambil setiap berkat yang tersedia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo saudara, selamat Paskah untuk Anda. Luar biasa, semoga Paskah ini memberikan pengharapan baru bagi Anda, bagi keluargamu, bagi masa depanmu. Anda mungkin ingat pada Jumat yang kemarin, pada waktu merayakan Jumat Agung, kita sudah membahas mengenai 3 keuntungan dan berkat dari kematian Kristus. Hari Paskah ini juga kita memiliki berkat di dalamnya. Tahukah Anda bahwa alasan orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Kenapa bukan Kamis atau bukan Jumat atau bukan Sabtu? Karena hari Minggu kita memperingati hari kebangkitan Kristus, hari kemenangan. Di gereja kita bernyanyi, bersaksi, memuji Allah, berfellowship. Sejak tahun yang lalu memang saudara kita merayakan Paskah secara online. Dan mudah-mudahan perayaan Paskah berikutnya kita bisa merayakannya secara onsite. Amin. Puji Tuhan. Hari ini mari kita melihat 3 keuntungan atau berkat dari kebangkitan Kristus. Berkat yang kita miliki karena kebangkitan Kristus, yaitu karena kebangkitannya memberikan tujuan hidup yang hebat atas diri kita. Satu pertanyaan yang terpenting di dalam diri seseorang yang pasti menjadi misteri bagi seluruh penduduk dunia, yaitu pertanyaan, apa tujuan hidup saya? Atau mengapa saya lahir di dunia ini? Kenapa saya ada di dunia ini? Sangat banyak orang yang belum menemukan jawabannya. Masalahnya begini saudara, Anda bisa sukses di dalam hidup, tapi nggak tahu tujuan hidup Anda. Anda bisa kaya raya saudara, tapi nggak punya tujuan hidup. Bisa. Anda bisa menjadi seorang yang terkenal, selebriti, seseorang yang sangat produktif, sangat jenius, tapi nggak tahu purpose-nya. Bisa terjadi saudara. Nah, pertanyaan ini pasti ada dalam pikiran setiap orang. Saya yakin kalau ditanya gitu ya, apa tujuan hidupmu? Hampir semua orang akan berusaha menghindar pertama-tama. Karena banyak yang belum tahu jawabannya. Kalaupun bisa menjawab, biasanya jawabannya adalah salah satu dari 4 jenis jawaban ini. Mari kita lihat. Pertama, yaitu jawaban spekulatif. Mereka akan menjawab dengan cara menebak-nebak. Mereka ngomong sesuatu yang terpikir saat itu. Hanya menebak tujuan hidup. Bisa terjadi saudara. Kedua, yaitu jawaban imajinatif. Mereka berusaha mencoba jadi filosofis. Tapi sebenarnya mereka sedang membual atau mengarang-arang. Kalau Anda pergi ke Amazon.com, kemudian cari di situ buku berjenis motivational atau self-help, Anda akan temukan lebih dari 800.000 judul buku. Dan rata-rata buku ini berkata kalau Anda ingin menemukan tujuan hidup, Anda harus menciptakannya untuk bisa hidup sukses. Tak banyak orang berpikir bahwa tujuan hidup manusia itu untuk sukses. Sebenarnya saudara, tujuan hidup dan kesuksesan itu adalah 2 hal yang berbeda saudara. Karena orang yang sukses menurut dunia ini, menurut standar dunia ini, belum tentu merasa hidupnya fulfill. Ketiga yaitu jawaban introspektif gitu ya. Jawaban yang bertipe New Age. Karena mereka menganjurkan manusia untuk menemukan tujuan hidup mereka di dalam diri mereka sendiri. Banyak seminar-seminar atau motivational meeting, saudara, para pembicara seringkali menganjurkan supaya kita menemukan tujuan hidup kita di dalam batin. Kalau segampang itu, saudara, pasti semua orang sudah menemukannya. Apa sih yang ada dalam hati manusia atau dalam diri batin manusia? Biasanya yang ada di sana yaitu kekacauan, saudara. Dan pasti manusia tidak akan menemukan tujuan hidup mereka. Karena manusia tidak menciptakan diri mereka sendiri, saudara. Kalau manusia ingin menemukan tujuan hidup mereka, mereka harus bertanya kepada penciptanya. Itulah jawaban yang keempat, yaitu jawaban dari Sang Pencipta. Mereka akan bertanya kepada Sang Pencipta, dan karena hanya Dia yang tahu tujuannya menciptakan Anda. Kalau Anda menemukan satu produk dan Anda nggak tahu apa tujuan benda ini diciptakan, ada 2 hal yang Anda bisa lakukan. Pertama, Anda bisa tanya kepada pencipta dari benda itu atau perancang, desainer dari alat itu. Anda mungkin bisa telepon, Anda bisa email ke kantor pusatnya, atau dalam hal spiritual Anda bisa berdoa kepada Tuhan, tanya kepada penciptamu. Kedua yang Anda bisa lakukan yaitu Anda baca buku manualnya.
Alkitab adalah buku manual tentang bagaimana Anda harusnya hidup, bagaimana Anda menemukan tujuan hidup, dan apa tujuan hidupmu ada dalam Alkitab ini. Anda bisa menciptakan tujuanmu. Benar, saudara, banyak orang menciptakan tujuan hidup mereka sendiri. Tetapi saudara, bukan itu maksud sebenarnya Anda diciptakan. Karena begini saudara, Anda nggak terlahir secara kebetulan. Anda nggak terlahir secara kecelakaan saudara. Mungkin orang tuamu nggak merencanakan kelahiranmu, tetapi Tuhan merencanakan kelahiranmu. Kalau Tuhan nggak punya rencana untuk menciptakan Anda nggak akan mungkin ada di dunia ini. Benar saudara, amin. Nah kalau begitu, apa hubungan tujuan hidup dengan Paskah? Mari kita lihat sama-sama ya. Di dalam Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik di singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya Anda dan saya diciptakan oleh Allah untuk Allah. Manusia diciptakan untuk maksud Allah, bukan untuk maksud manusia. Pada saat seorang manusia melakukan persis seperti yang dimaksudkan oleh Allah, disitulah arti kesuksesan itu. Anda akan merasakan kepuasan sejati saat melakukan tujuan Allah dalam kehidupanmu. Efesus 1 ayat 11 katakan demikian. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah, perhatikan, kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian yang sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalamnya segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ayat ini dikatakan di dalam Kristus. Jadi manusia nggak bisa menemukan tujuan hidup mereka tanpa tinggal di dalam Kristus. Amin. Berkat kedua yang kita miliki karena kebangkitan Kristus dari antara orang mati, yaitu kenyataan bahwa kuasa Yesus Kristus lebih besar daripada masalah hidupmu. Kebangkitan Kristus adalah satu peristiwa yang luar biasa di dalam sejarah. Kuasa itu saat ini tersedia bagi Anda. Benar saudara, coba baca doa Paulus. Efesus 1 ayat 19-20. Saya berdoa supaya saudara mengerti betapa besar kuasanya untuk menolong mereka yang percaya kepadanya. Kuasa yang besar itulah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di tempat kehormatan di sorga di sebelah kanan Allah. Kata-kata ayat ini yaitu ada kuasa yang besar yang menolong hidupmu. Nah, kuasa ini sama besarnya dengan kuasa yang membangkitkan Kristus. Luar biasa saudara. Kuasa Allah yang lebih besar dari semua masalahmu akan bekerja dalam kehidupanmu, akan bekerja menolong Anda di dalam semua masalah hidupmu. Coba perhatikan ayat berikutnya. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Amin saudara. Pertanyaannya bagi kita yaitu, masalah apa yang ada dalam kehidupanmu yang membutuhkan kuasa kebangkitan? Mungkin pernikahanmu, mungkin karirmu saudara sedang sekarat karena pandemi ini. Mungkin kekuatanmu, Anda mungkin mengalami sakit dan mengalami kelemahan. Anda butuh kebangkitan dan kuasa kebangkitan harus nyata dalam kehidupanmu. Mungkin itu bicara tentang mimpi-mimpimu, cita-citamu. Karena masalah pandemi saudara yang menghantam seluruh segi kehidupan saudara mungkin membuat mimpi-mimpimu jadi sekarat. Anda butuh kuasa kebangkitan Tuhan untuk mimpi dan cita-citamu. Mungkin itu bicara tentang kesehatanmu yang membutuhkan resurrection. Butuh bangkit saudara supaya mengalami kemenangan di dalam tubuhmu. Memang saudara hanya Tuhan dan kuasanya yang sanggup menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Mungkin Anda saat ini sudah sampai satu titik ingin menyerah. Terhadap pernikahan Anda, terhadap kuliah Anda, terhadap pekerjaan Anda. Mungkin terhadap masa depan Anda. Berita kebangkitan menegaskan bahwa kita tidak boleh menyerah. Amin. Mari kita lihat berkat ketiga yang kita miliki oleh karena kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Ketiga yaitu Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Ada satu kehidupan yang lebih daripada apa yang kita pikirkan saat ini. Suatu kehidupan di sorga. Kematian bukan akhir. Suatu hari saudara, jantung saya akan berhenti berdetak. Paru-paru ini akan gagal menarik napas. Tubuh fisik ini akan berhenti berfungsi saudara. Lalu saya akan berpindah kepada kehidupan kekal. Yohanes 11 ayat 25-26 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku,
ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal? Yaitu dengan percaya kepada Kristus. Ada satu perkataan Billy Graham yang sangat terkenal. Dia katakan demikian, "Someday you will read or hear that Billy Graham is dead. Don't you believe a word of it? I shall be more alive than I am now. I will just change my address. I will have gone into the presence of God." Yesuslah sumber segala pengharapan kita, saudara. Pengharapan yang sejati hanya bisa Anda temukan di dalam Allah. Kalau Anda menaruh pengharapanmu pada pekerjaanmu, satu saat dia akan mengecewakanmu. Kalau Anda menaruh pengharapanmu kepada kecantikan atau kegantenganmu, 20 tahun yang akan datang, semuanya itu akan hilang. Kalau Anda menaruh pengharapanmu pada rekeningmu yang ada di bank, satu saat Anda akan kehilangan semuanya itu. Atau Anda menaruh pengharapan kepada orang yang lain, mereka akan mengecewakanmu. Dalam banyak konseling kepada pasangan, saya dapati bahwa penyebab pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga yaitu ekspektasi yang tidak realistis. Mereka berharap sang istri atau suami menjadi seperti dewa yang sempurna dalam segala hal. Nggak pernah sakit, nggak pernah capek, jadi tukang pijit terhebat di kota Jakarta, koki terbaik se-Indonesia, jadi pembantu rumah tangga yang paling rapi, jadi penghasil uang yang nggak pernah berhenti, bisa membaca pikiran dan perasaan mereka, bisa memprediksi masa depan. Anda mungkin hidup dalam kepahitan karena ekspektasi suami atau istri yang nggak terpenuhi. Pengharapan bukan prinsip, saudara, bukan program, bukan obat. Pengharapan itu adalah satu pribadi. Anda harus mengenal Yesus Kristus karena dialah pengharapan kita. 1 Petrus 1 ayat 3-6 berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kepada suatu kehidupan pengharapan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu harus seketika berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Kita memiliki pengharapan karena kita tahu bahwa perjalanan kita dengan Tuhan masih terus berlanjut. Allah menjaga keselamatan yang diberikan kepadamu. Anda juga akan dijaga dan Anda tidak akan pernah kehilangan keselamatanmu. Tugas sang juru selamat yaitu untuk menjaga Anda tetap selamat. Itu pengharapan kita, saudara. Selama penantian ini kita berhadapan dengan berbagai masalah dan tantangan yang berat, yang kejam, yang seringkali memaksa kita untuk menyerah dan kehilangan pengharapan. Di masa-masa pandemi seperti sekarang ini pun kita mengalami tantangan yang luar biasa. Semua orang dari yang miskin sampai yang kaya, semua mengalami dampak yang luar biasa. Dan agar Anda bisa penuh pengharapan di tengah-tengah kepedihan, Anda harus fokus kepada Dia. Anda harus mengubah sudut pandang Anda untuk melihat dari sudut pandang kekekalan. 2 Korintus 4 ayat 18. "Jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang, yaitu segala kesulitan di sekeliling kami. Tetapi kami mengharapkan kesukaan di sorga yang belum kami lihat. Kesulitan-kesulitan akan segera berlalu, tetapi kesukaannya akan datang kekal untuk selama-lamanya." Bukan memikirkan masa-masa bahagia di bumi, tapi waktu-waktu kudus yang Anda dan saya akan lewatkan di sorga. Satu saat semua tangismu akan berakhir. Wahyu 21 ayat 4 katakan, "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Seperti apa surga itu? Alkitab menggambarkan surga itu sebagai suatu tempat yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Keindahannya terlampau indah sehingga Yohanes sulit menggambarkannya. 2 Korintus 2 ayat 9 katakan, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Karena kebangkitan Kristus kita memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki tujuan di dalam hidupmu. Kuasa Allah juga jauh lebih besar dari setiap masalah yang Anda hadapi, apapun masalah itu. Dan ada tempat bagi kita di sorga. Amin, saudara.
Bagaimana Anda bisa menerima semuanya itu? Bagaimana Anda bisa menerima semua kasih karunia atau hadiah atau pemberian itu? Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, saya mau berdoa bagi Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, karena kebangkitan-Mu, kami memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki tujuan dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang kami alami, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, ada tempat yang Tuhan sediakan di sorga. Dan pada saat ini, Tuhan, kami datang kepadamu, Tuhan. Kami minta supaya kami memperoleh pengharapan yang baru dalam kehidupan kami. Dan aku berdoa, Tuhan, pada saat ini, supaya setiap manusia boleh diselamatkan, Tuhan. Mampukan kami boleh menjangkau banyak tempat untuk boleh memberitakan kabar baik ini. Dan aku berdoa pada saat ini buat saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam channel ini. Tuhan, biar hati mereka terbuka bagi Engkau. Biar mereka boleh menyerahkan hidup mereka untuk percaya kepadamu. Saudara, dimanapun Anda berada saat ini, kalau Anda mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan berbicara di dalam hati Anda, Roh Kudus berbicara dalam hati Anda ingin mengenal Tuhan. Anda ingin percaya kepada Dia. Anda ingin mengalami Kristus di dalam kehidupanmu. Anda harus datang kepada Dia. Seperti tadi firman Tuhan katakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau saat ini Anda mau percaya kepada Tuhan dan diselamatkan, mari ikuti doa saya dan katakan dengan bersuara melalui mulutmu. Bapa di surga, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Aku percaya kepada Engkau dan karya keselamatanmu. Bahwa Engkau mati di atas kayu salib. Bahwa Engkau bangkit bagi pengampunan dosa-dosaku. Dan aku menyerahkan hidupku kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima aku sebagai anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kalau Anda mengucapkan doa ini dengan sungguh-sungguh, saya percaya bahwa Anda sudah diselamatkan. Yesus sudah mengambil dosamu, menanggungnya di atas kayu salib. Dan Anda menjadi anak-anaknya. Tetap saudara, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Hadir dalam setiap ibadah. Dan baca firman Tuhan, berdoa kepadanya. Sehingga rohmu terus bertumbuh. Amin. Jadi tanggal 12 April 2011 saya operasi jantung di Harapan Kita. Dengan 5 sambungan, saya bilang, Tuhan ampuni saya punya janji dengan Tuhan. Dan pada bulan Oktober tahun 2012 saya mengalami kecelakaan, saya belum betul-betul mengerti teguran Tuhan. Dan pada saat itu adalah berada dalam posisi kritis, istri saya sudah dipanggil oleh dokter bahwa ini kemungkinannya gagal ada. Secara manusia harapannya sangat kecil karena operasi itu perlu dalam kondisi yang sehat. Satu kata yang saya lakukan sebelum saya dibius. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Setelah saya sadar, kalimat pertama yang saya sampaikan, terima kasih Tuhan Yesus, ampuni saya, detik ini juga saya akan melaksanakan seluruh nasar saya untuk melayani Tuhan secara full time. Dan mulai itu komitmen saya kembali kepada Tuhan, tidak ada lagi saya mau pikirkan apa-apa selain untuk melayani Tuhan. Jadi kasih Tuhan yang tidak terukur itu benar-benar ada di mana-mana. Jadi tugas saya waktu itu adalah bagaimana menyamakan frekuensi dengan kasih Allah itu. Sehingga sampai pada saat ini kembali saya kuat, sehat, bisa melayani Tuhan. Pada saat kita mempunyai keyakinan bahwa Tuhan beserta kita, tidak ada hal yang kita harus takutkan. Jadi bagian kita tetap lakukan dengan sempurna, dan bagian Tuhan Dia akan kerjakan bagian. Dan kalau kita mengasihi Tuhan kan, firman Allah katakan, kalau engkau mau mengasihi aku, lakukanlah firman. Dia akan memberikan segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Untuk membalas segala pergombalan Yesus, satu-satunya adalah melakukan firman Tuhan. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Yang saya mau tinggalkan, saya mau pesan bahwa saya
mencapai karir saya yang saya anggap itu sangat luar biasa, ada satu firman Tuhan yang paling simpel, yaitu di Roma 1 ayat 17 bagian B, bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Jadi orang percaya itu harus hidup dari iman yang satu ke iman yang lainnya. Sambil berusaha, jangan tinggal di comfort zone, tapi cari lagi hidup dari iman kepada iman selanjutnya. Tentunya dengan berusaha, bagian kita berusaha bagaimana Tuhan mempermudah seluruh proses yang kita. Jadi berkat itu sebenarnya definisinya itu, bahwa Tuhan menolong, mempermudah segala apa yang kita inginkan. Dan saya alami itu. Terima kasih kepada Gereja Galilei yang sudah bisa menerima saya untuk melayani di sini, dan saya mempunyai komitmen seluruh kekuatan, kemampuan saya, pengalaman saya akan curahkan buat Tuhan melalui Gereja Galilei. Percayalah, kasih Allah itu tidak terukur. Dia ada di mana-mana. Supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan itu, ayo kita berusaha menyamakan frekuensi kita dengan kasih Allah. Karena kematian daripada Tuhan Yesus dijual juta. Semuanya ada di sana. Dosa kita sudah diampuni. Segala penyakit kita sudah disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Dan itu adalah salah satu bukti Allah, bukti kasih Allah yang tidak terbatas itu. Kasih Allah yang tidak terukur. Tergantung kepada kita bagaimana kita mau mengalami kasih Allah itu. Singing out, Jesus is alive.
Saudara, saat ini saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat merayakan Paskah. Saya berdoa semoga benar-benar kemenangan Paskah dirayakan secara sempurna di dalam kehidupanmu dan dalam kehidupan keluargamu. Dan saat ini saudara, mari siapkan hati kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Jemaat yang terkasih, pergilah, jadilah terang dan garam di tempatmu berada. Jadilah pelaku firman, jadilah tangan Tuhan bagi dunia ini untuk menjamah dan menyembuhkan yang lemah, menjadi mulut Tuhan bagi setiap orang yang kau temui, untuk memberikan kekuatan dan pengharapan dan iman pada Kristus. Beritakanlah bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari angkat tanganmu ke sorga dan terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Allah sumber pengharapan akan meneguhkan kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Dan di dalam imanmu, oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. May God bless you, Galileans. Selamat Paskah. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di online service hari ini. Doa kami firman Tuhan yang Anda dengar hari ini benar-benar memberi kekuatan dan pengharapan baru di hati Anda. So, silakan bergabung di ibadah ini melalui channel YouTube maupun Facebook Galilee Church Indonesia. Kami juga memberi kesempatan kepada Anda untuk menyatakan cinta kasih dan ucapan syukur Anda kepada Tuhan melalui persembahan Anda dengan cara scan QR Code yang tertera di layar Anda. Anda bisa memberikannya juga melalui aplikasi-aplikasi yang disediakan seperti Dana, Link Aja, ShopeePay, OVO, dan lainnya. Kami telah melihat bagaimana Tuhan memakai Galilee Church menjadi berkat bagi banyak gereja dan banyak orang. Dan semua itu berkat dukungan dan persembahan yang Anda berikan. Galilee Online Service diadakan 2 kali, yaitu jam 10 melalui YouTube dan Facebook Galilee Church, kemudian jam 5 sore melalui YouTube dan Instagram Galilee Church. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan memberkati.